Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Mustika Sari, JFBMJ Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan pemaparan tentang tugas yang diberikan kepada saya dengan tema KAK pada jasa konsultansi perorangan pembuatan modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. Baik, latar belakang dari pembuatan paket pekerjaan ini yaitu konsultansi perorangan modul pencegahan stunting pada ibu hamil ini penting dilakukan karena memang untuk membentuk kebiasaan gizi yang baik pada anak sejak dalam kandungan yang ini memang diperuntukkan untuk ibu hamil sehingga mereka terbiasa dengan pola makan, pola asuh selama masa kehamilan yang berdampak panjang pada kesehatan dan perkembangan anak setelah lahir. Nah, dengan adanya modul penyuluhan ini, diharapkan ibu-ibu hamil ini memahami pentingnya peran mereka dalam mencegah terjadinya stunting dan mampu mereka mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan dari anak yang dikandungnya. Baik, adapun tujuan dalam pembuatan modul pencegahan stunting pada ibu dan anak ini kita melihat bahwa ada beberapa tujuan yang mungkin bisa kita uraikan. Salah satunya yang pertama adalah untuk memberikan pengetahuan yang mendalam. Kepada siapa? Kepada ibu hamil sehingga mereka punya pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana cara mengatasi stunting pada anak ya pada saat mereka sedang hamil dan bayi yang dikandungnya itu cukup gizinya. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya gizi. Ya, resiko-resiko yang terjadi apabila ibu ini kekurangan gizi atau stunting ya. Kemudian faktor risiko apa yang mempengaruhinya dan mengambil langkah-langkah preventif yang tepat untuk menghindari resiko stunting. Kemudian mendorong perubahan perilaku yang dapat memberikan motivasi bagi ibu hamil bagaimana mengadopsi kebiasaan makan yang lebih baik dan memperhatikan aspek-aspek penting lainnya yang dapat mencegah stunting. Selanjutnya, menyediakan informasi yang terpercaya. Maksudnya apa? Diharapkan dengan adanya modul ini, ibu hamil itu dapat lebih percaya diri dalam mengambil keputusan terkait dengan kesehatan mereka dan juga bayi yang sedang dikandung dengan informasi-informasi yang terkandung di dalam modul. Kemudian mengukuhkan peran positif ibu hamil. Maksudnya apa? Jadi ibu ini tahu dia peran dia sebagai apa di dalam kesehatan bayinya. Sehingga dengan adanya pengetahuan dan dukungan yang cukup, ibu hamil ini dapat melindungi kesehatan dan kesejahteraan anak-anak mereka selama masa kehamilan maupun setelah kelahiran. Kemudian untuk ruang lingkup sesuai dengan KAK, dalam KAK itu kan terdapat ruang lingkup ya. Nah, di dalam ruang lingkup ini dapat saya uraikan kira-kira ada beberapa ruang lingkupnya. Yang pertama, sebelum konsultan akan membuat materi modul, mereka harus menganalisa terlebih dahulu ya, analisa kebutuhan. Yang dimaksud dengan analisa kebutuhan di sini adalah untuk menganalisis secara keseluruhan kebutuhan dari penyuluhan ini untuk mencegah stunting pada ibu hamil ini terkait terhadap konteks lokal, terus kebudayaan di tempat tersebut, audiennya itu siapa, kemudian identifikasi masalah kesehatan yang relevan ini termasuk juga populasi targetnya serta penilaian terhadap literatur dan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya pengembangan materi di sini ya, konsultan ini akan bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan materi modul penyuluhan yang komprehensif dan relevan. Ini termasuk penyusunan konten yang tepat tentang nutrisi, terus pola makan yang sehat, praktek kehamilan yang baik, strategi pencegahan stunting apapun ya. Materi juga harus sesuaikan dengan literasi dan kebutuhan target audiensnya. Kita lihat audiensnya ini perilakunya seperti apa, tingkat pendidikannya seperti apa. Jadi modul yang dibuat itu sesuai dan masuk sehingga mudah diaplikasikan dalam kehidupan
sehari-hari ya. Selanjutnya, tugas dari tanggung jawab ini ruang lingkupnya itu kita lihat dari pengujian dan validasi. Setelah mereka mungkin sudah membuat ya materinya seperti apa, maka setelah itu dilakukan pengujian dan validasi apakah dengan materi yang sudah disiapkan cocok masuk terhadap audiens yang akan menggunakan ya, penerima manfaatnya. Diuji cobakan, kemudian divalidasi oleh pihak terkait ya seperti nakes, ahli gizi, masyarakat setempat. Kemudian konsultan akan melakukan iterasi dan penyempurnaan berdasarkan feedback yang diterima, memastikan kesesuaian dan efektivitas dari modul yang sudah dibuat. Selain itu juga ada pengembangan metode pelatihan ya. Setelah mendapat feedback dari masyarakat atau yang berkompeten di bidangnya itu, konsultan juga diharapkan mampu memberikan pengembangan metode pelatihan ya. Selain materi modul, juga dapat mengembangkan metode pelatihan yang efektif dalam penyampaian materi terhadap target audiens. Ini termasuk penggunaan teknik pengajaran yang interaktif, studi kasus, permainan peran, demonstrasi, sesuai dengan karakteristik dan preferensi masyarakat yang dilayani. Selanjutnya pelatihan tenaga pelaksana. Jadi mungkin nantinya modul ini akan ada tim yang melatih tenaga pelaksananya ya. Maka konsultan juga memberikan pelatihan kepada mereka tenaga pelaksananya sehingga modul yang sudah disiapkan itu tersampaikan dengan baik kepada ibu hamil maupun nakes, siapapun penerima manfaat dari modul ini. Selanjutnya, ruang lingkupnya itu adalah evaluasi dan monitoring. Konsultan ini dapat membantu dalam merancang sistem evaluasi dan monitoring untuk mengukur dampak dan efektivitas dari penyuluhan pencegahan stunting ini. Nah, jadi mereka tugasnya juga nanti ruang lingkupnya dibatasi kepada evaluasi dan monitoring untuk mengukur perubahan pengetahuan sikap dan perilaku ibu hamil serta hasil kesehatan yang terkait. Adapun kualifikasi untuk tenaga ahli yang dibutuhkan dalam konsultansi perseorangan ini adalah 1. Gelar sarjana dalam bidang terkait, yaitu di sini dibutuhkan S1 ahli gizi. Kemudian memiliki pengalaman sejenis minimal sebanyak 2 kali. Nah, untuk syarat ini wajib dipenuhi karena ini merupakan modul penyuluhan pencegahan stunting. Jadi cocok memang digunakan S1 ahli gizi ya. Tahap selanjutnya yang harus dilakukan PPK adalah menentukan tugas dan tanggung jawab dari konsultan yang akan membuat modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil. Nah, di sini kita tadi sudah membahas ruang lingkup dari pekerjaan ini ya, sehingga tugas dan tanggung jawabnya itu tidak jauh daripada ruang lingkup. Seperti tadi di ruang lingkup itu ada analisis kebutuhan, maka di bagian tugas dan tanggung jawab ini saya rasa memang konsultan ini harus melakukan analisis dulu ya, menyeluruh tentang yang menjadi batasan-batasan dari pekerjaan ini. Kemudian melakukan pengembangan materi. Nah, pengembangan materi ini juga konsultan bertanggung jawab merancang dan mengembangkan materi modul penyuluhan yang komprehensif dan relevan. Selanjutnya, pengujian dan validasi. Setelah melakukan pembuatan materi untuk modul, maka dilakukan pengujian dan validasi sesuai dengan feedback dari yang berkompeten ya di bidang ini, baik itu dari dinas kesehatan ataupun dari profesional di bidangnya. Kemudian pengembangan metode pelatihan, tidak hanya buat modul tapi juga buat pelatihan ya, seperti misalnya teknik pengajaran, kemudian apakah ada studi kasus, terus permainan peran, demonstrasi praktis yang nanti akan dimasukkan di dalam modul modul ini ya, modul dari pekerjaan ini. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawabnya adalah penyusunan panduan implementasi. Jadi juga si konsultan ini membuat panduan bagaimana mengimplementasikan sesuai dengan modul yang sudah dibuat. Demikian.
Selanjutnya, untuk penerimaan manfaat dari modul ini adalah pertama ya, sudah pasti ibu hamil. Ibu hamil untuk mereka sebagai panduan mencegah stunting. Kenapa? Karena memang ibu hamillah yang mengalami secara langsung bagaimana implementasi dari eee, produk ini ya, pekerjaan ini. Kemudian yang kedua, praktisi kesehatan. Kenapa itu penting dan kenapa mereka penerima manfaat? Karena mereka adalah praktisi orang yang menjalankan tugas ini, memberikan eee, kepada ibu hamil, apakah itu semacam penyuluhan, memang praktisi kesehatan ya salah satunya. Kemudian nakes, tenaga kesehatan, mungkin pada saat ibu hamil ini melakukan apa istilahnya pemeriksaan kehamilan, mungkin dengan tenaga kesehatan ini akan memberikan, seperti apa makanan yang baik, gizi yang baik untuk ibu hamil. Selanjutnya masyarakat, masyarakat juga sebagai orang yang berada di sekitar daripada ibu hamil ini ya. Kemudian pemerintah dan LSM. Pemerintah dan LSM ini sebagai bagian dari, yang menerima manfaat. Kenapa? Karena pemerintah adalah agen dari pemberi anggaran ya, dukungan anggaran itu diberikan dari pemerintah, sedangkan LSM ini adalah bagian dari orang yang memantau dan memonitoring, keadaan di sekitar, yang di kehidupan masyarakat, demikian. Adapun output untuk pekerjaan ini adalah modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil dan laporan final pelaksanaan pekerjaan. Kenapa saya sebut di sini modul penyuluhan pencegahan stunting? Karena ini merupakan pekerjaan konsultansi dan bukan pekerjaan jasa lainnya. Apabila ini pekerjaan konsultansi, maka hasilnya merupakan hasil olah pikir dan bukan berbentuk produk seperti kita membuat video. Video itu butuh pekerjaan tambahan lainnya. Sedangkan ini hanya membuat modul seperti pekerjaan jasa konsultansi lainnya. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pembuatan modul ini sendiri diperkirakan lebih kurang 2,5 bulan sesuai dengan uraian yang saya berikan di bagian KAK. Nah, untuk biaya yang diperlukan itu lebih kurang 30 juta dan ini dilaksanakan selama 2,5 bulan.